Oh alah, si kecil ini rupanya? Ejeknya sambil menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya berhenti di area celanaku. Dengan nada menghina yang luar biasa. Badanmu saja krempeng begini, nyalimu cuma sebatas mengintip di balik semak. Paling-paling, punyamu juga cuma seukuran jarum jahit. Pagi di pinggiran desa itu selalu diawali dengan kabut yang menggantung rendah, menyelimuti permukaan sungai yang mengalir tenang. Bagi kebanyakan orang, tempat itu adalah sumber kehidupan, tempat mencuci dan mandi. Namun, bagiku, rumpun pohon beringin tua yang akarnya menjuntai hingga ke bibir air adalah sebuah benteng rahasia. Aku menyebutnya jendela dunia, tempat di mana aku bisa mencuri apa yang bukan menjadi hakku. Aku berjongkok, menahan napas hingga dadaku terasa sesak. Di sana, di atas batu kali yang datar, Bu Romlah sedang memunggungi arah hutan. Ia adalah wanita dewasa. Wajahnya lumayan cantik, tubuhnya berisi, bicaranya lugas, dan tatapannya selalu membuat pemuda seumuranku merasa kecil. Suara gemericik air yang ia siramkan ke pundaknya menjadi musik yang membuat jantungku berdegup kencang. Tidak beraturan, namun nasib buruk tidak pernah memberi peringatan. Saat aku mencoba menggeser posisi kaki agar bisa melihat lebih jelas, sebuah ranting kering di balik tumpukan daun membusuk terinjak oleh sandal jepitku yang tipis. Suara itu terdengar seperti ledakan mercon di tengah kesunyian pagi. Gerakan Bu Romlah berhenti seketika. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku terpaku, berharap ia mengira itu hanya seekor biawak atau kucing hutan. Namun, perlahan ia menoleh. Matanya yang tajam langsung menusuk ke arah celah dedaunan tempatku bersembunyi. "Keluar kamu!" Suaranya tidak melengking, justru berat dan penuh otoritas. Aku gemetar. Dengan wajah pucat pasi dan keringat dingin yang membasahi dahi, aku merangkak keluar dari persembunyian. Seperti pencuri yang tertangkap basah, aku berdiri di hadapannya dengan kepala tertunduk, meremas kaus lusuhku. Bu Romlah tidak berteriak histeris. Ia justru tetap tenang, melilitkan kain jarik lembab ke tubuhnya dengan gerakan yang sengaja diperlambat. Ia melangkah mendekat, mengitariku seperti singa yang sedang mengamati mangsa yang tak berdaya. Lalu sebuah tawa sinis meledak dari bibirnya. "Oh alah, si kecil ini rupanya," ejeknya sambil menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya berhenti di area celanaku dengan nada menghina yang luar biasa. "Badanmu saja krempeng begini, nyalimu cuma sebatas mengintip di balik semak. Paling punyamu juga cuma seukuran jarum jahit." Duniaku terasa runtuh saat itu juga. Hinaan itu masuk ke telingaku dan membakar harga diriku hingga menjadi abu. "Jangan mimpi bisa mengimbangi ibu-ibu dengan pinggul besar sepertiku. Kamu bakal tenggelam," lanjutnya sambil mencibir. Ia melangkah pergi, namun berhenti sejenak untuk melempar tantangan terakhir yang terasa seperti tamparan keras di pipi. "Kalau kamu merasa dirimu itu laki-laki dan punya nyali, datang saja ke rumahku saat rumahku sepi, saat suamiku masih di ladang. Kita lihat, apa kamu punya sesuatu yang bisa dibanggakan selain hobi mengintipmu itu?" ujarnya dengan nada menantang sambil mengernyitkan dahi dan tersenyum tipis. Ia pergi tanpa menoleh lagi, meninggalkan aku yang membeku di tepian sungai. Kata-kata kecil itu terus terngiang di telingaku, berputar-putar dalam kepalaku seperti kutukan. Di tengah gemericik air sungai yang jernih, aku berdiri dengan tangan mengepal, merasakan api dendam yang mulai menyala. Di balik rasa maluku yang teramat sangat, malam jatuh dengan udara yang terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin hanya hatiku yang membeku karena malu. Aku duduk di sudut remang kedai kopi Maina, mengaduk gelas kopiku yang sudah dingin hingga ampasnya naik ke permukaan. Bayangan wajah Bu Romlah di sungai tadi pagi terus berputar seperti kaset rusak. Senyum sinisnya, caranya merendahkanku, dan kata kecil yang ia ucapkan seolah
itu adalah vonis mati. Bagi kejantananku, kenapa muka kamu seperti habis dipukuli satu desa saja? Suara serak Sahid memecah lamunanku. Ia duduk di depanku, menyulut rokok lintingannya yang berbau cengkeh tajam. Aku terdiam sejenak, lalu menceritakan semuanya. Tentang intayan yang gagal, tentang hinaan Bu Romlah, dan tentang tantangan gila yang ia lemparkan. Aku bicara dengan nada rendah, menahan amarah yang menyesak di dada. Sahid terbahak kecil. Kepulan asap keluar dari hidungnya. Bu Romlah memang mulutnya berbisa. Dia merasa paling hebat karena suaminya orang terpandang. Tapi kalau kamu mau bikin dia sujud minta ampun, ada jalannya. Ia condong ke depan, matanya berkilat di bawah cahaya lampu templok yang remang. Pernah dengar tentang Mbah Suro? Di ujung desa seberang, dia punya keahlian bisa memperbaiki nasib laki-laki. Pasang kelereng atau orang kota bilang tasbih. Sekali pasang, harga dirimu yang jatuh itu akan naik setinggi langit. Ide itu terdengar gila, primitif, dan menakutkan. Namun, bayangan tawa Bu Romlah lebih menyakitkan daripada bayangan pisau bedah. Dendam telah membutakan akalku. Bawa aku ke sana, Hit. Sekarang juga, ucapku, mantap. Kami menembus kegelapan malam, melewati pematang sawah yang licin, hingga sampai di sebuah gubuk reot yang tersembunyi di balik rimbun pohon bambu. Bau minyak mistik dan asap kemenyan menyambutku. Saat pintu kayu yang lapuk itu terbuka, Mbah Suro, seorang pria tua dengan jemari yang kasar namun stabil, menatapku tanpa ekspresi. Sudah yakin ini bukan mainan? Sakitnya bisa bikin kamu pingsan, tapi hasilnya bisa bikin wanita lupa daratan. Suara Mbah Suro serak, sedingin air sumur. Aku mengangguk tanpa ragu. Di atas balai bambu yang dialasi kain lusuh, prosedur itu dimulai. Tanpa bius medis, hanya segelas air putih yang sudah dibacakan doa sebagai penawar rasa sakit. Saat sayatan kecil itu dibuat, rasa perih yang luar biasa menjalar ke seluruh sarafku. Aku menggigit pinggiran sarungku kuat-kuat hingga hampir robek. Peluh sebesar biji jagung membasahi seluruh tubuhku. Satu persatu, benda keras itu dimasukkan ke bawah kulitku. Setiap detiknya adalah siksaan. Namun, di setiap puncak rasa sakit itu, aku membayangkan wajah sombong Bu Romlah. Aku membayangkan momen di mana tawa mengejeknya akan berubah menjadi rintihan tak berdaya. Sudah selesai, ucap Mbah Suro sambil membalut lukaku dengan ramuan herbal yang terasa panas membakar. Aku bangkit dengan kaki gemetar. Ada sesuatu yang berbeda sekarang. Ada beban baru yang terasa asing, namun memberikan kekuatan psikologis yang aneh. Aku keluar dari gubuk itu bukan lagi sebagai pemuda kecil yang diinjak-injak. Aku pulang dengan membawa senjata tersembunyi, menghitung hari hingga luka ini mengering, dan membiarkan dendamku matang dalam diam. Seminggu telah berlalu. Sejak malam di gubuk Mbah Suro, luka fisik itu telah mengering, meninggalkan sensasi aneh yang keras dan dingin di balik kulitku. Sebuah rahasia yang terkubur, siap untuk diuji. Matahari siang itu seolah berhenti di puncaknya, memanggang tanah desa yang berdebu, hingga menciptakan fata morgana di jalanan setapak. Aku berdiri di balik pohon mangga besar, memperhatikan dari kejauhan suami Bu Romlah, Pak Dirman, yang selalu tampak sibuk. Pak Dirman baru saja menggenjot sepeda tuanya menuju ladang di seberang sungai. Desa mendadak sunyi, hanya menyisakan suara tonggeret yang bersahutan, menambah kesan mencekam dalam kesendirianku. Inilah saatnya aku melangkah menuju rumah besar berdinding bata merah itu. Setiap langkahku terasa lebih berat, namun bukan karena takut, melainkan karena keyakinan baru yang mengalir di nadiku. Aku tidak lagi merasa seperti pencuri yang merangkak di semak-semak. Hari ini aku datang sebagai laki-laki yang memenuhi undangan. Pintu dapur samping tidak terkunci, hanya tertutup rapat. Aku mendorongnya perlahan. Suara derit kayu tua itu terdengar seperti pengumuman perang bagiku. Bau minyak goreng dan rempah sisa makan siang menyeruak. Namun kakiku terus melangkah menuju bagian tengah rumah
yang lebih sejuk. Di sana, di balik pintu kamar yang setengah terbuka, aku melihatnya. Bu Romlah sedang duduk santai di tepi ranjang jatinya. Ia hanya mengenakan daster tipis tanpa lengan, memperlihatkan kulitnya yang mulus. Tangannya mengayunkan kipas bambu untuk mengusir gerah. Begitu melihat bayanganku di ambang pintu, ia tidak terkejut. Ia justru menyandarkan punggungnya, menatapku dengan tatapan yang masih sama, meremehkan. Walah, kirain siapa? Ternyata si kecil beneran punya nyali buat datang, ucapnya. Tawa kecil yang menghina itu kembali meledak. Ia meletakkan kipasnya, lalu memperhatikanku dari atas ke bawah. Mau apa? Mau minta ditemenin? Karena takut sendirian di rumah? Atau kamu mau pamer jarum jahitmu itu? Kalimatnya tetap berbisa, menusuk tepat ke arah egoku. Dulu aku mungkin akan lari terbirit-birit dengan wajah memerah. Tapi sekarang aku hanya diam. Aku menatap lurus ke dalam matanya. Sebuah ketenangan yang dingin yang sepertinya mulai membuatnya sedikit sangsi. Kenapa? Diam saja. Bisumu kambuh? Tanyanya lagi. Kali ini nada suaranya sedikit meninggi, seolah mencoba menutupi rasa heran melihat perubahan sikapku. Aku melangkah masuk ke dalam kamar, lalu menutup pintu di belakangku dengan suara klik yang tegas. Aku melepas kaos lusuhku, membiarkan tubuhku yang masih tampak krempeng terpapar cahaya matahari yang menyeruak dari celah jendela. Aku tidak menjawab dengan kata-kata. Aku membiarkan keheningan itu menjadi tekanan bagi kesombongannya. Aku datang untuk membuktikan siapa yang akan tenggelam, Bu? Ucapku rendah. Suaraku tak lagi bergetar. Bu Romlah sempat tertegun sejenak. Namun kemudian ia kembali mencibir sambil menepuk sisi ranjang di sebelahnya. Sini, kalau begitu jangan cuma berani menatap. Kita lihat apa kancil sepertimu bisa bertahan di kandang macan. Aku melangkah maju. Ranjang itu berderit saat aku mendudukinya. Ketegangan di udara siang itu begitu tebal, siap meledak menjadi sesuatu yang tak akan pernah dilupakan oleh wanita di hadapanku ini. Udara di dalam kamar itu terasa berat dan pengap. Sinar matahari yang menyelinap dari celah ventilasi kayu membentuk garis-garis debu yang menari di atas ranjang. Bu Romlah masih menyunggingkan senyum merendahkan, seolah yakin bahwa kunjunganku hanyalah gertakan sambal dari seorang bocah yang sedang puber. Namun begitu aku bergerak mendekat, senyum itu mulai memudar secara perlahan. Awalnya ia masih sempat melontarkan satu sindiran tajam. Jangan gemetar begitu, nanti malah nangis. Bisiknya tepat di telingaku. Aroma melati dari minyak rambutnya menyeruak. Tapi saat sentuhan pertama terjadi, sebuah perubahan atmosfer yang instan menyelimuti ruangan. Hinaan yang sudah ia siapkan di ujung lidah seolah tertelan kembali. Ketika momen pembuktian itu dimulai, egoku yang selama ini terinjak-injak seolah bangkit dengan kekuatan penuh. Efek dari prosedur di rumah Mbah Suro bukan sekadar sugesti. Itu adalah realitas fisik yang tak terbantahkan. Matanya yang tadi tajam dan penuh ejekan tiba-tiba membelalak lebar. Aku melihat pupil matanya mengecil, lalu membesar kembali. Sebuah ekspresi keterkejutan yang murni. Napasnya yang tadi teratur dan santai mendadak patah-patah, memburu seiring dengan detak jantungnya yang mulai tak beraturan. Kamu? Suaranya tercekat, hilang di antara tenggorokan yang mendadak kering. Tidak ada lagi kata kecil, tidak ada lagi sebutan jarum jahit di balik kelambu yang bergoyang pelan. Dominasi yang selama ini ia banggakan runtuh berkeping. Bu Romlah, wanita yang biasanya mengendalikan pembicaraan di sungai seminggu yang lalu, kini kehilangan kemampuannya untuk berkata-kata. Ruangan itu menjadi saksi bisu sebuah transformasi psikologis. Aku melihat bagaimana rasa percaya diri yang berlebihan berubah menjadi kebingungan, lalu dengan cepat bergeser menjadi gelombang antusiasme yang liar. Ia yang tadinya hanya berniat memberi pelajaran pada pemuda ingusan, kini justru terperangkap dalam permainannya sendiri. Setiap rintihan yang keluar dari mulutnya terdengar seperti permintaan maaf atas setiap hinaan yang pernah ia lontarkan di tepian sungai. Aku merasakan jemarinya mencengkeram pundakku dengan sangat erat, seolah-olah ia sedang berpegangan pada satu-satunya kenyataan yang baru saja ia temukan.
Suasana panas siang itu bukan lagi karena terik matahari, melainkan karena intensitas emosi dan fisik yang meluap. Di detik-detik itu, aku bukan lagi sampah masyarakat yang malang. Aku adalah pusat gravitasinya. Aku melihat wibawanya mencair, digantikan oleh ekspresi kepasrahan yang mendalam. Kemenangan ini terasa lebih manis daripada yang pernah kubayangkan. Sebuah pembuktian diam yang jauh lebih keras daripada teriakan apapun. Suasana kamar itu kini terasa sangat berbeda. Keheningan yang tadinya mencekam dan penuh ejekan, kini berubah menjadi kesunyian yang berat oleh aroma keringat dan napas yang masih tersenggal. Sinar matahari yang menerobos celah jendela kayu mulai bergeser, menandakan waktu telah merambat menuju sore. Aku bangkit dari ranjang kayu yang berderit itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ada rasa puas yang dingin menjalar di dadaku. Dendam yang selama seminggu ini membakar, kini telah padam menjadi abu kemenangan. Aku meraih kaos lusuhku di lantai dan memakainya, siap untuk pergi meninggalkan tempat ini, seolah-olah tidak pernah terjadi apapun. Aku tidak menoleh. Aku ingin membiarkannya tenggelam dalam kehancuran egonya sendiri. Namun, saat tanganku baru saja menyentuh grendel pintu, aku merasakan sebuah tarikan lembut, namun erat pada lenganku. Aku berhenti, lalu menoleh sedikit. Bu Romlah masih terduduk di tepi ranjang. Rambutnya yang biasanya disanggul rapi, kini terurai, berantakan. Wajah yang tadinya penuh wibawa dan kesombongan itu, kini tampak rapuh. Pipinya merona merah, dan matanya yang dulu tajam menusuk, kini terlihat sayu, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, antara malu, tak percaya, dan keinginan yang belum tuntas. Besok, suaranya hampir tak terdengar, serak dan gemetar. Ia berhenti sejenak, membasahi bibirnya yang kering. Datanglah lagi, di jam yang sama, suamiku. Dia tidak akan pulang sebelum maghrib. Aku menatap tangannya, yang masih memegang lenganku. Tidak ada lagi tawa sinis. Tidak ada lagi ejekan tentang si kecil atau jarum jahit. Di hadapanku, kini bukan lagi singa betina yang dominan, melainkan seorang wanita yang baru saja menyadari bahwa ia telah kalah telak oleh pemuda yang ia remehkan. Kenapa? Tanyaku singkat. Suaraku datar tanpa emosi. Bukankah aku hanya si kecil yang tak mungkin sampai ke pinggulmu? Mendengar kata-kataku, ia menunduk dalam. Cengkeramannya pada lenganku justru semakin menguat. Aku salah, bisiknya nyaris memohon. Jangan bahas itu lagi. Datanglah besok. Rumah ini akan selalu sepi di jam segini. Aku menarik lenganku perlahan dari genggamannya. Sebuah senyum tipis, senyum yang penuh kemenangan, sekaligus penghinaan, tersungging di sudut bibirku. Aku tidak memberikan jawaban pasti. Aku membiarkan ketidakpastian itu menjadi hukuman tambahan baginya. Aku melangkah keluar dari rumah bata merah itu, menembus udara desa yang mulai mendingin. Di luar rumah, semuanya tampak normal. Orang-orang masih sibuk dengan jemuran atau ternak mereka. Tak ada yang tahu bahwa di balik dinding rumah itu, sebuah tatanan sosial telah terbalik. Aku berjalan menyusuri pematang sawah dengan langkah tegak. Harga diriku yang dulu hancur di tepian sungai, kini telah kembali, tumbuh menjadi sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya. Aku tahu, mulai hari ini, aku bukan lagi sekadar pemuda nakal yang hobi mengintip. Aku telah menjadi pemegang rahasia terbesar seorang Romlah. Rahasia yang akan terus mengikat kami dalam sunyinya siang hari, di bawah bayang-bayang desa yang tampak tenang, namun menyimpan bara yang sewaktu-waktu bisa menghanguskan segalanya.